Waruya dan diriwayatkan anillahi ta'ala yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala annahu qala bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini namanya hadisnya hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man asbaha mardiyan liwalidayhi, siapa-siapa yang pada pagi harinya dapat redho dari orang tuanya, muskhiton li, namun dia murka dari saya, fa ana anhu radin, maka otomatis saya menjadi redho sama orang tersebut. Pagi-pagi nih orang tua kita redho sama kita, padahal Allah enggak redho sama kita. Akhirnya Allah robah tuh, ya, kemudian Allah jadi redho sama kita. Kenapa? Karena kita dapat redho dari orang tua. Tuh, makanya kita pagi-pagi salah satu wiridan kita jangan lupa baca Fatihah buat orang tua kita, supaya kita dapat redho dari orang tua kita. Kalau orang tua kita redho sama kita, Allah yang tadinya kagak suka sama kita, nggak redho, berubah jadi redho sama kita. Masya Allah, tuh begitu. Betapa pentingnya kita mencari keredoan orang tua. Ya, makanya berbuat baiklah sama orang tua. Bagaimanapun caranya, walaupun hanya baca doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu mudah-mudahan dengan sebab kita baca doa begitu, orang tua kita redho. Nah, kalau orang tua kita udah redho, Allah jadi redho. Padahal kata Allah dalam hadis qudsi ini, saya pagi itu sebenarnya murka, tapi gara-gara orang itu dapat redho orang tuanya, jadi Allah ikut meredoin. Ya Allah, begitu mulianya ya posisi orang tua di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, waman asbaha mardiyan li, siapa-siapa yang pagi-pagi dapat redho saya, muskhitan li walidai, tapi dia dimurkai sama kedua orang tuanya, fa ana alaihi sakhidun, maka berubah saya menjadi murka sama orang tersebut. Pagi-pagi kita udah dapat redho dari Allah, tapi kita tidak diredoi sama orang tua kita karena kita banyak salah, banyak dosa, durhaka sama orang tua. Akhirnya nggak jadi Allah redho, berubah jadi Allah murka lagi sama kita. Kenapa? Karena kita dapat murkanya orang tua. Jadi kesimpulannya, ayo kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadilah kita menjadi anak yang selalu mendapatkan ridho ya dari orang tua kita, baik dari ayah kita maupun ibu kita. Nah, salah satu caranya ya banyakin doa. Jangan kurang-kurang baca doa buat orang tua. Itu selalu saya sampaikan. Di mana-mana saya selalu sampaikan, ayo kalau kita pengen rezeki kita berkah, lancar, kagak mampet, banyak-banyaklah doa untuk orang tua kita. Percaya benar Bapak Saudara, yakini ini. Ya, jadi kalau kita rezeki kita mampet, ya kerannya mampet, nah koreksi diri. Mungkin kita kurang banyak-banyak doa buat orang tua kita. Tuh begitu. Jadi ayo kita koreksi diri. Oh, bagaimana saya? Ya, bagaimana ya sikap saya kepada orang tua. Nah, kalau kita udah selalu baik, banyak doa buat orang, dikit-dikit buat orang tua kita, ya kita doain orang tua kita, nanti Allah kasih keberkahan. Salah satunya apa? Rezeki kita berkah. Itu keran kagak mampet. Sebenarnya di atas toren ya isinya 1000 liter. Ya, kalau kita buka keran kan mestinya lancang, betul nggak? Iya, tapi ini kok kagak lancar-lancar, mampet terus. Bukan karena air kagak ada. Orang air ada 1000 liter isinya di atas toren. Oh, ternyata kerannya bermasalah. Ya, kerannya bermasalah. Nah, makanya kerannya nih harus dibenerin. Nah, makanya ayo, salah satu caranya kita terus melakukan ihsan, melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang tua kita. Baik orang tua kita masih ada ataukah orang tua kita udah meninggal dunia. Ini hadis qudsi, pagi-pagi
Allah redo, orang tua kita nggak redo, jadi Allah kagak redo sama kita. Pagi-pagi Allah redo sama kita, orang tua kita nggak redo sama kita, Allah jadi kagak redo sama kita. Tuh, makanya anishkurli wali walidaika. Jadi Allah bilang dalam Al-Quran, bersyukurlah kamu kepada saya, tapi ingat bersyukur juga kamu kepada kedua orang tua kamu. Jangan kita hanya ibadah kepada Allah, syukur kita kepada Allah, tapi sama orang tua kita lupa. Tuh, padahal perintah Allah anishkurli wali walidaika. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, birru abaakum ya barrukum abnaukum, berbaktilah kamu kepada orang tua kamu, berbuat baiklah kamu kepada orang tua kamu, pasti anak-anak kamu nanti akan berbakti juga kepada kamu. Jadi ada hukum sebab akibat. Kalau kita selalu baik sama orang tua kita, mudah-mudahan nanti kita punya anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita. Artinya ini bisa mafhum mukhalafahnya. Mafhum mukhalafahnya bagaimana? Kalau kita nggak pernah berbuat baik sama orang tua kita, jangan harap anak-anak kita nanti ya berbuat baik sama kita. Tuh, begitu. Jadi ada hukum sebab akibat. Ya, jadi kalau kita pengen anak-anak kita menjadi anak yang birrul walidain kepada kita, ayo kita harus birrul walidain kepada orang tua kita. Nah, ini hadis. Ya, jadi kata Nabi, berbaktilah kamu kepada orang tua kamu, nanti anak-anak kamu akan berbakti juga kepada kamu. Wa'ufu an-nisa'in nasi, dan maafkanlah kepada wanita-wanita yang ada di sekitar ya manusia. Ta'upun nisa'ukum, nanti istri-istri kamu ya juga akan memberikan maaf kepada kamu. Jadi kita kalau sama perempuan baik, suka memberikan kebaikan, memberikan maaf, nanti istri kita juga begitu, selalu baik sama kita. Tapi kalau kita selalu merendahkan wanita, nanti istri kita pun akan merendahkan kita. Ya, jadi makanya Nabi ngajarin, sebaik-baik saya adalah saya yang paling baik kepada istri saya. Tuh, jadi Nabi itu termasuk yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Makanya dalam riwayat banyak diceritakan Nabi itu kalau memanggil istrinya, manggilnya dengan nama-nama yang paling bagus. Ya Humaira, tuh manggil Siti Aisyah begitu. Ya Humaira, ini artinya manggil penuh dengan kasih sayang. Nah, kita diajarin, kita di rumah punya istri, ayo berikan kebaikan buat istri kita, sayangi istri kita, jangan disia-siakan, apalagi sampai ringan tangan. Jangan sampai kita menjadi suami yang ringan tangan, sedikit-dikit mau nampar istri salah dikit nggak pernah dikasih maaf. Jadi kalau terkait dengan masalah-masalah begitu, kasih maaf. Nanti pun kita selalu dikasih maaf kalau kita punya salah dan dosa. Sebab tanggung jawab kita kepada keluarga berat, Bapak Saudara. Kalau istri kita berbuat dosa, berbuat maksiat, itu yang nanti yang dimintai pertanggungjawabannya siapa? Suami. Tapi kalau suami berbuat dosa, berbuat maksiat, istri kagak dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ini yang harus kita pahami. Makanya kenapa setiap istri mau kemana-mana harus minta izin sama suami. Kenapa? Karena memang istri itu ada dalam tanggung jawab suaminya. Istri berbuat dosa, keluar dari rumah, di luar rumah entah apa yang dilakukan, dosa maksiat, ya itu nanti yang dimintai pertanggungjawabannya siapa? Suami. Kamu punya istri kamu di mana berbuat dosa, mana tanggung jawab kamu? Tuh begitu. Makanya berat. Disitulah rahasianya. Kenapa kalau seorang istri keluar dari rumah harus minta izin dulu sama suaminya. Tapi kalau suami nggak perlu minta izin sama istrinya. Kalau seandainya suami mau keluar rumah minta izin sama istrinya, itu sekedar basa-basi, menghormati, tapi nggak ada kewajiban. Ente sebagai suami, bapak, kita semua sebagai suami ketika keluar rumah tanpa minta izin, itu nggak dosa.
Karena apapun yang kita lakukan, istri tidak dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita sebagai suami yang baik kadang-kadang mau kemana-mana ya ngasih tahu dulu, Neng saya mau pergi ke sana ya. Sebenarnya kalau istri yang solehah tahu, seandainya suami saya kagak minta izin begitu pun gak ada masalah. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi ketika orang perempuan keluar rumah, dia sebagai istri daripada suaminya, nggak pernah minta izin sama suaminya, dosa, maksiat. Langkah kakinya yang diayunkan keluar dari rumah tanpa seizin suaminya, maksiat. Walaupun mau ngaji, jangankan mau pergi kemana-mana, mau ngaji, kagak minta izin sama suaminya, kagak boleh. Tuh, kecuali udah punya ya satu perjanjian, Bang, ya karena abang ya sering kagak di rumah, saya kalau ke orang rumah ya mudah-mudahan keluar yang untuk kegiatan yang baik-baik, mau ngaji mau apa. Kalau saya ya minta izin abang kagak ada, kan bagaimana ini, repot. Kira-kira abang izin enggak, abang redoin enggak? Kata suaminya, selama Neng pergi keluar rumah untuk hal-hal yang baik, saya redo, saya ikhlas. Nah, enak kan? Tapi selama itu hal yang baik. Kalau istrinya keluar rumah ya tapi melakukan perbuatan-perbuatan dosa maksiat, ya itu kagak dapat redo dari suaminya, dosa. Tuh begitu ya. Jadi ini penting saya sampaikan. Kenapa? Karena kadang-kadang sekarang ya seorang istri kelupaan mulu. Jalan kemana-mana, udah izin belum sama suami? Ah bodo amat ah, emang gue urusin. Tuh hati-hati ya, ente ngaji, ente ya ibadah, tapi hal-hal yang seperti ini ente cuekin. Hati-hati, kan sekarang begitu. Kamu disamper, apalagi sekarang istri-istri yang masih muda-muda kadang-kadang ya dia punya ya banyak temen, kadang-kadang keluar dari rumah ya ditanya udah izin belum sama suami? Cuek aja gue mah, ngapain pakai izin-izin. Astagfirullah. Hati-hati ya. Jadi ini penting saya sampaikan. Seandainya seorang istri betapapun pinternya ya, suaminya kurang pinter, tetap di rumah dia harus patuh sama suaminya ya, cium tangan sama suaminya. Jangan sebaliknya, masa suami cium tangan sama istri ya, kiamat ini. Ya, jadi walaupun istrinya lebih pinter, istrinya ustazah, tapi suaminya bukan ustaz, biasa aja. Tetap di masyarakat nih ustazah dimuliakan, tapi di rumah ini ustazah harus hormat sama suaminya, cium tangan. Jangan bilang sholat jamaah, ayo bang, lo di belakang bang, gue jadi imam. Karena gue ustazah nih bang, lo kan kagak ngerti apa-apa agama, gue yang jadi imam. Boleh nggak begitu? Ya kagak sah, nggak boleh. Tetap yang jadi imam siapa? Suaminya. Tuh begitu. Nah disinilah makanya kita tetap disuruh bersifat lemah lembut kepada istri kita. Sebab Nabi sudah mengajarkan seperti itu. Saya adalah ya sosok manusia yang paling baik kepada istri saya, kepada keluarga saya. Ya. Wa qala sallallahu wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda li rajulin, kepada seorang laki-laki, istazanahu fil jihadi, dia minta izin, ya Rasulullah saya minta izin mau jihad. Ada orang laki-laki anak muda begitu. Jadi ada anak muda dia datang kepada Rasulullah minta izin mau jihad. Lalu Rasulullah nanya, ahayyun walidaka, apakah orang tua kamu masih ada? Apakah orang tua kamu masih hidup? Qala, lalu anak muda itu menjawab, na'am, iya ya Rasulullah, orang tua saya masih ada ya Rasulullah, orang tua saya masih hidup ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah bersabda, papihima, maka coba kamu datangi keduanya. Fajahid, maka berjuanglah. Jadi kamu taat kepada orang tua, itu udah jihad kamu. Gak usah ikut perang anak muda. Gitu kata Nabi. Ente punya orang tua, ayo ya melakukan kebaikan sama orang tua kamu, ihsan kamu kepada orang tua kamu, rawatin tuh orang tua kamu. Itu namanya udah jihad, jihad yang lebih besar lagi.
Tuh, jadi kagak diizinin sama Nabi. Ya, nggak usah. Ya, masih banyak yang lain-lain yang mau jihad. Ya, kamu masih muda, ya masih remaja, kamu masih punya orang tua, udah, ya kamu baik-baik aja. Ya, jagain orang tua kamu, ya insya Allah itu udah termasuk jihad buat kamu. Ini artinya betapa ya mulianya posisi makom kedudukan orang tua. Wasa'alahu alaihi salatu wassalam, dan juga ya bertanya akan Nabi alaihi salatu wassalam rajulun, seorang laki-laki. Dalam hadis yang lain ya sama nih, ada orang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya, faqala ma haqqul walidaini ala waladihima, apa hak kedua orang tua merupakan kewajiban atas anak-anaknya. Jadi kewajiban apa kita nih sebagai anak kepada orang tua kita? Apa kewajiban kita terhadap orang tua? Nabi ditanya begitu. Faqala, maka Nabi menjawab, huma, itu kedua orang tua kamu, jannatuka wa naruka, surga bagi kamu dan juga menjadi penyebab neraka bagi kamu. Tuh, jadi kedua orang tua kamu, kata Nabi, itu penyebab kamu bisa masuk surga dan juga penyebab kamu bisa masuk neraka. Kan ini masya Allah ya, betapa mulianya orang tua, sehingga kemuliaan orang tua itu menjadi penyebab seorang anak bisa masuk surga karena orang tua, seorang anak bisa masuk neraka karena orang tua. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyamudda lahu fi umrihi wa yuzadu lahu fi rizqihi falyaburra walidayhi. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezekinya, falyaburra walidayhi, maka hendaklah dia berbakti kepada orang tuanya. Itu yang tadi saya bilang. Jadi kalau kita pengen diberikan keberkahan dalam rezeki kita, kalau kita pengen dipanjangkan umur kita, satu-satunya cara kata Nabi, berbaktilah kita kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, wal yasir rahimahu, sambung silaturahimnya. Kita punya orang tua, bapak, ibu, saudara. Dulu orang tua kita ya selalu merekat hubungan tali silaturahim kepada si A, kepada si B. Nah sekarang orang tua kita udah nggak ada. Nah kita ayo wajib nyambung tali silaturahim yang pernah dijalin oleh orang tua kita. Sekarang orang tua kita udah nggak ada, kita lanjutkan jalin silaturahimnya. Itu termasuk birrul walidain. Ya begitu. Jadi ya kita lihat, ya Allah, dulu orang tua saya biasanya banyak silaturahimnya kemana nih. Nah sekarang kita lanjutin. Jangan putus obor. Ini sekarang banyak yang putus obor, kagak dilanjutin. Orang tuanya meninggal, habis aja udah. Ya emang anaknya nggak ada, ada. Tapi kok anaknya kagak ngelanjutin. Sayang, orang tua kita sedih tuh. Orang tua kita rajin biasa ngaji di Masjid At-Taqwa misalnya hari Sabtu. Sekarang tuh orang tua kita udah meninggal dunia. Padahal nih dia banyak punya anak laki-laki, banyak. Satu pun kagak ada yang ngelanjutin, nggak ada yang hadir. Ya, tuh orang tua kita di alam barzah sedih. Ya Allah, saya banyak punya anak, tapi kagak ada yang ngelanjutin ke saya. Sedih. Tuh begitu. Tapi kalau dilihat anak-anaknya, ya Allah, ternyata anak-anak saya bisa ngelanjutin, ngaji lanjut, silaturahim yang saya pernah jalin diteruskan. Itu orang tua kita senyum. Itu salah satu bukti kita berbakti. Dan insya Allah anak yang begini rezekinya nanti berkah. Ya, berkah. Sebab berdasarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dipanjangkan umurnya, diberikan ya tambahan rezekinya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun haramallahu tabaraka wa ta'ala, ada 3 macam Allah haramkan alaihimul jannah, atas mereka surga. Ada 3 macam perbuatan, gara-gara 3 macam perbuatan itu kalau dilakukan maka Allah haramkan buat mereka surga. Mana? Mudminul khamri, orang yang senantiasa minum khamar, terus kerjaannya mabuk, kerjaannya nenggak ya botol,
nyekek botol. Ya, itu begitu terus sampai mati enggak sadar. Nah, orang yang begini udah haram dah masuk surga. Tapi kalau dia di akhir-akhir umurnya taubat, insya Allah Allah Maha Pengampun. Ya Allah, dulu mah dia tukang mabok, kerjaannya nyekek botol mulu. Di akhir-akhir hidupnya sadar, taubat, ngaji rajin, ibadah rajin, surga insya Allah. Ya. Tapi kalau sampai mati nggak sadar-sadar, Allah haramkan mereka masuk ke dalam surganya Allah. Yang kedua, wal'aku liwalidayhi, dan orang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Siapa yang durhaka haram masuk surga. Masya Allah, berat. Ya, karena tadi orang tua itu menjadi sebab surga kamu dan neraka kamu. Sehingga ada 3 ya kelompok manusia yang diharamkan masuk surga. Yang pertama, orang yang terus menerus minum khamar sampai akhir hayatnya enggak taubat. Dan yang kedua, orang yang durhaka sama orang tuanya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, siapa yang ketiga? Wadayyus allazi yukirul khabisa fi ahlihi. Wadayyus, suami-suami yang dayus, yang enggak pernah ada rasa cemburu, cuek aja ya ketika melihat istrinya, keluarganya melakukan ya perbuatan-perbuatan dosa. Tuh, ini kita nih sebagai suami, kalau istri kita melakukan perbuatan dosa maksiat di luar, kita tahu nih suami kita nggak bener nih, apalagi sampai serong, masya Allah, nauzubillah min zalik. Ya, kita diemin aja. Nah, ini kita dayus. Nah, suami yang dayus itu diharamkan masuk surga sama Allah. Ya, nauzubillah min zalik. Nah, makanya kita harus perhatiin istri kita. Nih Pak, kalau kita apalagi udah usia-usia seperti ini, kita udah tua Pak, istri kita benar-benar kita jaga, kita kasihan. Dan kasih tahu istri kita juga harus kasihan sama kita. Kalau keluar rumah, tolong ditutup auratnya. Ini penting nih. Ya, jangan sampai keluar rumah aurat terbuka, rambut kemana-mana. Ya, kita udah tua, bilangin. Ya, manggil kita sama istri apa? Panggil aja. Lalu kasihan gak sama gua? Kita ini udah tua. Kalau kamu keluar rumah, tolong nih ditutup. Aurat itu ya harus ditutup. Kalau kamu keluar, aurat kamu terbuka, dosa. Yang pertama kali tanya siapa saya sebagai suami. Tuh, jangan sampai kita menjadi suami yang dayus. Ya, kalau kita menjadi suami yang dayus, bahaya. Walaupun mau beli sayuran, ya cuma beli sayuran keluar. Tapi kan waktu beli sayuran orang laki-laki ajnabi banyak. Bener nggak? Iya. Kadang-kadang baru bangun tidur pakaian tidur, pakaiannya berbayang, ya kelihatan. Ya, nah ini hati-hati, dosa. Yang nanti dimintai pertanggungjawaban pertama siapa? Suami. Ya, suami yang ditanya. Nah, begitu. Jadi jangan sampai menjadi suami yang dayus. Ayo kita mulain, ini belajar. Gunanya ngaji begitu Pak. Yang pertama keluarga kita benerin dulu. Ustaz, alhamdulillah istri saya sejak saya nikah udah berjilbab, alhamdulillah. Tapi kan gak semuanya begitu. Kadang-kadang kita punya istri gak pernah berjilbab, gak apa-apa. Tapi ayo kita ajarin sekarang. Insya Allah dengan kita ajarin, sedikit demi sedikit ada perubahan. Pahalanya bapak sebagai suami gede banget. Nah begitu. Tapi Ustaz diajarin mau ngambek mulu dia, ya, marahan dia. Sabar, perlu kesabaran. Terus proses. Kita nggak boleh kasar sama istri, tetap kita elus-elus. Ya, mudah-mudahan nanti ada proses. Begitu. Jadi suami harus lebih pintar. Nah begitu, karena ini tanggung jawab. Ya, jangan sampai kita menjadi suami yang apa? Yang dayus. Kalau kita menjadi suami yang dayus, repot nggak? Repot, bahaya. Ya Allah, jangan sampai menjadi suami yang dayus. Karena Allah haramkan kepada suami yang dayus, yang tidak ada rasa cemburu, ya, nggak ada rasa perhatian ketika keluarganya
istrinya, anaknya melakukan dosa dan maksiat. Tuh, makanya kita harus lihat, nih istri saya lagi kemana. Jadi kita pantau, boleh kita pantau. Ya, jadi ya kita kalau istri kita lagi di luar tuh, dia temennya siapa, bergaulnya sama siapa. Oh ternyata sama orang-orang baik, alhamdulillah. Tuh begitu. Tapi kalau dia ya tidak baik, nah kita harus tegur. Jangan diem aja. Kalau kita diam aja berarti kita dayus. Ya. Nah dayus ini termasuk kelompok yang diharamkan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup sampai sini. Nanti baru wawaroda an-nabirul walidain. Ya, nanti baru kita lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.